Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bertemu lagi dengan aku, Desi Lestari. Di video aku kali ini, aku ingin berbagi pengalaman pribadi aku, yaitu melahirkan secara normal ketika sedang ambeien, kemudian dari klinik dioper ke rumah sakit besar dan akhirnya diobras. Nah, aku kena ambeien itu sekitar usia kandungannya 7 bulan. Nah, kita langsung aja ya ke ceritanya. A few moments later. Kenapa sih aku sampai bisa dioper ke rumah sakit besar, kemudian akhirnya aku diobras. Nah, HPL aku itu nggak tentu ya. HPL itu kan hari perkiraan lahir. Hari perkiraan lahir aku itu beda-beda. Karena setiap aku cek ke dokter kandungan, HPL-nya tuh tanggalnya tuh beda-beda. Jadi aku buat intervalnya ya, itu dari tanggal 15 November 2019 sampai 23 November 2019 itu adalah HPL aku. Jadi kan kita kan nggak tahu kan HPL itu kan bisa apa ya, bisa maju atau mundur gitu kan. Kata dokter, yang aku tahu ya, kata dokter, kita itu bisa aja melahirkan lebih maju dari HPL atau mundur dari HPL. Nah, tadi aku kan udah bilang kalau HPL aku itu kan tanggal 15 November sampai tanggal 23 November 2019. Nah, ternyata di tanggal 13 November 2019 aku itu udah mengeluarkan salah satu tanda mau melahirkan, yaitu keluarnya lendir bercampur dengan darah. Nah, itu pas aku mau sholat subuh tuh tanda-tanda itu udah keluar. Nah, jadi aku pikir, oh ini mungkin ya tandanya, berarti udah nggak lama lagi, aku pikir kan. Nah, setelah keluarnya lendir sama darah tuh aku tuh masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Aku masih bisa nyapu, masih bisa beres-beres rumah, pokoknya nggak ada rasa sakit sedikit pun. Nah, kemudian tanggal 14 November itu malam-malamnya aku coba cek ke dokter kandungan kan, sambil nunggu antrian aku cek ke dokter kandungan. Itu rasanya tuh perut aku tuh rasanya tuh mules-mules banget. Jadi aku pikir, oh ini udah kontraksi, ini kayak ini kontraksi ya, karena aku nggak pernah merasakan yang namanya kontraksi palsu. Jadi mungkin aku pikir ini rasanya ini sakit banget, perut aku tuh rasanya tuh mulas kayak haid gitu, mau haid gitu. Nah, lalu pas kita dicek ke dokter kandungan, dicek pembukaannya udah bukaan berapa, ternyata baru bukaan 1. Nah, itu aku rasa tuh udah sakit banget bukaan 1-nya, tapi masih bisa aku tahan. Sombong amat Kan sekali karena baru bukaan 1, dokternya bilang kemungkinan nanti malam atau nanti subuhnya atau besoknya kemungkinan akan segera lahiran. Aku tunggu kan sampai tanggal 15, belum juga ada rasa sakit kayak gimana, sakitnya itu tetap sama, masih bisa tahan. Kemudian tanggal
tanggal 16 November 2019 siang-siangnya sekitar jam 11-an gitu, perut aku tuh udah terasa mulas-mulas, terasa sakitnya tuh kan lebih meningkat sedikit daripada sakit sebelumnya. Nah itu tuh aku telepon suami aku suruh dia pulang karena aku tuh udah ngerasain sakit. Jadi dia pulang kerja sebentar, mau bawain aku ke klinik. Nah sekali dicek ke klinik dekat rumah ya, dicek ke klinik ternyata masih bukaan satu. Gari. Nah jadi bidannya bilang disuruh pulang dulu karena masih bukaan satu katanya, karena dari bukaan satu menuju bukaan selanjutnya itu waktunya agak lama katanya. Jadi aku tuh bukaan satu tuh dari tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 sampai tanggal 16 siang-siangnya tuh aku masih bukaan satu. Nah udah terasa sakit. Kemudian aku pulang ke rumah. Jadi tuh karena mertua aku tuh kaget ya, masih bukaan satu kok masih pulang katanya kan. Lalu mertua aku bilang, kamu tuh di kamar kamu tuh pokoknya segala lemari segala apa tuh jangan dikunci katanya, dibuka kuncinya katanya biar bukanya tuh bisa bertambah, maksudnya gitu kali ya. Lalu setelah itu mertua aku tuh juga bilang suruh aku telepon orang rumah aku atau keluarga aku ya. Di sini aku tinggal di rumah suami, jadi aku tinggalnya ikut mertua. Jadi aku tuh disuruh nelpon ke orang tua aku, bawain aku air selusuh. Jadi malam-malamnya sekitar habis isya di tanggal 16 November 2019 orang tua aku tuh datang bawain aku air selusuhnya. Jadi malam-malamnya itu aku tuh udah terasa mulas banget, sakit. Pokoknya tuh jarak sakitnya itu semakin dekat, sekitar 8 menit 9 sekali tuh timbul lagi rasanya, mules lagi gitu kan. Jadi mertua aku tuh sadar kalau aku tuh merasakan sakitnya, lalu aku masih dapat aku tahan. Kemudian di tanggal 16 November 2019 malam-malamnya tuh sekitar jam setengah 12 malam tuh aku tuh merasakan sakitnya tuh sangat-sangat sakit, tapi masih bisa aku tahan, tapi sambil nangis sedikit. Oh my god. Nah lalu tuh aku tuh bilang kan sama suami aku, ayo dong ke klinik, udah sakit banget nih, aku bilang kan. Lalu kata suami aku, masih bisa ditahan nggak katanya, takutnya kan masih bukaan satu. Jadi pas malam-malamnya tuh aku udah nggak mampu lagi, jadi aku nangis supaya dibawain ke klinik. Lalu baru deh suami aku mau bawain aku ke klinik. Jadi tengah malamnya aku dibawa ke klinik untuk cek bukaannya. Ternyata aku udah bukaan 3. Nah, tengah malamnya itu aku udah bukaan 3. Jadi bidannya tuh suruh aku tinggal, lalu suruh suami aku bawa perlengkapannya. Jadi aku bilang ke suami aku udah bukaan 3. Jadi bidannya suruh aku stay di sini, stay di klinik. Jadi aku suruh suami aku bawa segala perlengkapan bayinya. Nah, bukaan 3 tuh aku masih bisa ngomong ya, aku masih
bisa ngomong, aku masih bisa interaksi sama suamiku, karena masih bisa aku tahan lah. Jadi aku stay di klinik sambil nunggu bertambahan bukaannya, sambil nunggu tambahan tiap bukaan. Aku stay di klinik sambil nungguin juga suami aku datang. Nah itu setiap bukaannya tuh aku merasainnya tuh sakit banget. Okay. Oh iya, pas aku datang ke klinik tuh kan dicek dulu ya tekanan darahnya. Nah pas aku datang tuh dicek tekanan darah aku tuh tinggi. Jadi tetap sih aku disuruh stay di klinik. Jadi bukaan aku makin bertambah, bukaan 5, bukaan 6, dicek lagi tekanan darah aku tetap tinggi. Bukaan 7 dicek lagi kan tekanan darah aku. Tekanan darah aku tuh masih tinggi. Turun naik. Nah itu aku tuh udah dikasih pil sama bidannya. Gak tahu tuh pilnya tuh fungsinya buat apa, untuk nurunin tekanan darah mungkin ya, atau agar tekanan darah kita jadi stabil. Juga nggak ngerti sih. Nah pas dicek bukaannya tuh sakit banget. Aku orangnya panik kan ya, kalau merasakan sakit tuh aku tuh sangat panik. Mungkin itu yang menyebabkan tekanan darah aku menjadi tinggi. Padahal setiap aku cek kandungan di puskesmas tuh tekanan darah aku tuh selalu normal, nggak pernah tinggi. Tapi kenapa pas aku merasakan kontraksi yang dari bukaan 3 dan bukaan selanjutnya, kenapa aku panik dan tekanan darah aku tuh selalu tinggi, nggak pernah rendah. Kalaupun rendah tuh rendah sekali, tinggi sekali. Nah sampai aku berapa kali dikasihin pil sama si bidannya itu. Nah karena sakit banget, aku tuh semua bidannya tuh aku marah-marahin, karena dia tuh selalu cek tekanan darah aku, selalu cek detak jantung bayinya kayak gimana kan emang harus kayak gitu, cuman akunya kan nggak mau karena sakit. Jadi aku marah-marahin aja tuh bidannya tuh, suka cek-ceknya, suka ngecek ke aku. Jadi maaf ya ibu bidan. I am the one, the way your son don't need a gun to get Jadi pas udah bukaan 6 kan sakitnya tuh makin bertambah. Cek bukaannya tuh semakin bertambah dan itu sakitnya sangat sakit. Bukaan 6 tuh udah sakit banget, aku udah nangis, aku udah marah-marahin bidannya tuh. Aku bilang nggak usah aja dicek gitu kan, biarin aja bah. Lalu tapi aku tetap dicek bukaannya sudah berapa, dicek, kasih lagi pil agar tekanan darah aku menjadi rendah. Tapi bukannya malah rendah, malah turun naik, nggak stabil. Jadi bukaan semakin bertambah, bukaan 7 sakitnya tuh semakin sakit, mulusnya tuh sangat sakit, rasa mau nangis. Pengalaman ya melahirkan anak pertama kayak gitu, kontraksinya tuh sakit banget. Lalu bukaan 8, pas aku udah capai bukaan 8 tuh parah banget sakitnya tuh kan udah bukaan 8 tuh kita dibawa ke ruang tindakan. Nah jadi di situ di ruang tindakan itu suami aku bawain aku kan, menuntun aku menuju ruang tindakan. Itu udah sekitar bukaan 8 katanya. Nah dicek lagi tuh tekanan darahku udah rendah belum, udah turun belum kan tekanan darahnya, tapi tetap saja tinggi. Dan detak jantung
bayi aku nggak stabil katanya karena aku panik, sangat-sangat panik. Jadi bukaan 8 tuh kan aku udah rasanya tuh udah mau ngeden, tapi tuh nggak dibolehin sama bidannya. Katanya baru bukaan 8, tapi katanya kalau mau ngeden aja katanya, keluarin. Jadi aku coba keluarin kan, terus katanya tuh terus aja, terus katanya kalau ada rasa mau BAB tuh keluarin aja katanya kan. Lalu tuh aku coba lah kan, aku ngeden, tapi bukaannya belum angkat, bukaannya tuh baru bukaan 8 gitu kan. Bidannya bilang tuh rambutnya tuh udah kelihatan, rambut si bayinya tuh udah kelihatan katanya kan. Jadi si suami aku tuh karena taunya aku tuh udah mau lahiran, dia tuh telepon izin sama aku agar ngasih tahu keluarga aku kalau aku udah mau lahiran. Itu kalau nggak salah tuh sekitar jam 2 subuh, jam setengah 3 subuh kalau nggak salah tuh, bukan 8 tuh. Jadi di situ aku usaha, tapi nggak bisa keluar karena aku panik juga kan. Aku sangat-sangat panik. Jadi kata bidannya, aku dengar bidannya tuh ngomong ke suami aku agar aku itu diopor ke rumah sakit besar. Nah di situ aku makin panik ya. Aku dengar kalau aku harus diopor ke rumah sakit tuh, pikiran aku tuh kemana-mana. Aduh, aku pasti bakalan dioperasi nih ya kan, bakalan dibelah nih perutnya, karena aku tuh nggak mau dioperasi. Tapi di sisi lain karena aku susah juga kan mengeluarin bayinya tuh, ada juga keinginan mau dioperasi, tapi nggak mau juga. Siapa punya nih. Lalu pas bukaan 8 kan dioper ke rumah sakit tuh. Aku dioper ke rumah sakit tuh udah bukaan 8 menuju bukaan 9. Nah itu sakitnya tuh sangat-sangat sakit. Di situ aku rasanya pengen lahiran aja di dalam mobil, tapi aku nggak dibolehin ngeden karena bukaannya belum sempurna, belum bukaan 10. Jadi aku tuh mau di dalam mobil tuh rasanya tuh mau aja ngeden, tapi kata bidannya tuh jangan dulu katanya, tahan. Disuruhnya tuh tarik nafas, buang kan, tarik nafas, buang, katanya tarik nafas, buang. Tarik dari hidung, buang dari mulut katanya. Coba gitu, tapi sambil juga sih aku kadang-kadang kayaknya aku ngeden juga, karena aku udah nggak tahan banget mau ngeluarinnya. Got it. Jadi mungkin udah bukaan 9 di perjalanan kan, mobil aku dibawa ke rumah sakit besar. 2,000 years later. Lalu pas udah di rumah sakit besar tuh, aku tuh udah bukaan lengkap. Nah itu udah bukaan 10, jadi bidan-bidannya tuh udah langsung menghampiri aku karena dia lihat bukaan aku tuh udah bukaan lengkap. Jadi di situ aku udah nggak ngerasain lagi yang namanya kontraksi. Yang adanya tuh rasanya tuh mulas mau BAB. Itu aja yang aku rasakan. Nah jadi bidannya tuh mengarahkan aku gimana caranya agar kita bisa ngeden kan, diajarinnya cara ngeden yang baik dan benar itu kayak gimana. Tapi pas mulas aku coba ngeden, tapi nggak keluar juga bayinya. Coba lagi nggak keluar juga, coba lagi tetap juga nggak keluar bayinya. Kan coba lagi ngedennya. Lalu tuh kata bidannya aku ngedennya salah, katanya aku ngedennya tuh dari leher, seharusnya ngeden tuh dari perut katanya. Jadi aku coba lagi kan ngedennya sambil aku baca tuh yang katanya agar persalinannya itu berjalan dengan lancar tuh, apa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah itu terus aku baca,
coba lagi ngedennya, meski dibilang salah aku coba lagi. Nah alhamdulillah akhirnya keluar juga bayinya, akhirnya mau keluar. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, akhirnya aku bisa merasakan yang namanya melahirkan secara normal. Nah disitu kan setelah bayinya udah keluar, lalu si bidannya itu kan urut-urut lagi perut kita kan supaya mengeluarkan si ari-ari atau plasenta. Jadi udah keluarin lagi ari-arinya itu nggak sesakit ngeluarin bayinya menurut aku ya. Sakit ngeluarin bayinya, lalu ngeluarin plasentanya itu nggak sakit. Beberapa menit kemudian itu plasentanya keluar dan alhamdulillah aku bisa lahiran secara normal, alhamdulillah. Nah kemudian dijahit. Nah waktu aku hamil yang aku bayangkan tuh aku nggak mau dijahitkan karena pasti sakit banget kan. Nah jadi pas mau proses jahitan ya, aku tuh bilang ke bidannya, aku minta bius aja biar aku nggak rasain sakitnya kan. Tapi bidannya tetap bius aku tuh dikit aja katanya. Jadi pas aku dijahit tuh masih terasa sakit. Aku merasakan rasanya sakit dijahit. Nah oh ya, pas aku lahiran tuh aku juga digunting ya, perineum aku tuh juga digunting untuk mengeluarkan bayinya agar cepat keluar tuh. Aku merasakan digunting tuh, aku terasa banget, dan itu rasanya nggak terlalu sakit karena di pikiran aku yang penting anaknya keluar tuh udah bersyukur banget. Jadi kan dijahit, anak aku juga dibersihin dulu, jadi dijahit. Jadi aku pikir kok lama banget ya bidannya jahitin V-nya aku ya. Lalu aku tanya terus ke bidannya, udah kah Bu Bidan? Belum katanya. Aku tanya lagi, udah kah? Belum katanya. Jadi anak aku tuh udah dibersihin, anak aku tuh udah disimpan di dalam box gitu, di dalam box. Anak aku udah disimpan di dalam box, udah dibersihin, tapi akunya belum selesai dijahitnya. Aku tanyakan, ini jahitannya berapa banyak gitu kan, biasa kan orang kan 3 jahitan, 5 jahitan, 7 jahitan kan. Ini aku tanya berapa jahitannya, aku tanya kan. Langsung katanya, kamu nih diobras nih katanya. Ah diobras berarti banyak ya? Iya banyak katanya. Dalam luarnya banyak katanya. Itu jahitannya itu udah hampir mau ke anestesi katanya, kan kamu tuh udah ngeden dari bukaan berapa katanya, pasti kamu ada ngeden, belum bukaan lengkap pasti kamu ada ngeden katanya. Jadi aku pikir emang aku ada ngeden waktu di mobil. Jadi yang aku rasakan ketika diobras itu rasanya terasa banget ya jahitannya tuh, dia yang jahitnya tuh ngilu banget rasanya. Tapi aku itu nggak sesakit rasanya kontraksi, karena aku lebih milih nggak apa-apa dijahit asalkan jangan merasakan kontraksi seperti yang pernah aku rasakan. Itu sakit banget. Kontraksi itu lebih sakit daripada kita mau lahiran atau dijahit tuh nggak sakit. Pokoknya yang aku rasain itu, yang sakit itu adalah saat kontraksi, apalagi di saat pembukaannya makin bertambah itu sakitnya itu semakin menjadi.
kecil banget. Alhamdulillah, anak aku itu lahirnya pada tanggal 17 November 2019 dengan berat badannya 3,25 kilo dan panjang badannya itu 49 cm. Nah, berarti umur anak aku itu sekarang itu udah mau 5 bulan. Beberapa hari lagi umur anak aku 5 bulan. Nah, ini dia anak aku, akan aku tunjukin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia anak aku, namanya Muhammad Al-Fatih. Nah, untuk kalian yang udah nonton channel aku ucapkan terima kasih. Jadi semoga untuk ibu yang sedang hamil atau ibu-ibu yang ingin segera melahirkan, aku kasih saran jangan kayak aku ya. Aku ini orangnya panikan, jadi karena aku panikan, jadi tekanan darah aku itu tidak normal, selalu tinggi, makanya aku harus dioper ke rumah sakit karena takutnya kalau tekanan darah aku tinggi tuh nggak bisa lahirannya tuh, takutnya akunya tuh jadi kejang-kejang gitu. Kalau nggak salah aku sih kata bidannya kayak gitu. Jadi untuk ibu-ibu yang mau melahirkan, jangan pernah takut untuk melahirkan, karena melahirkan itu sesuatu yang hanya dirasakan oleh kaum wanita. Sakit, tapi rasa sakit itu, semua rasa sakit yang kita rasakan itu akan menjadi tangis bahagia ketika kita melihat anak kita lahir ke dunia. Nah, untuk kalian yang suka atau video aku ini bermanfaat bagi kalian, silahkan untuk share, like, dan komen video aku, dan jangan lupa subscribe video aku ya. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Nah, aku ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa kembali.